Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanisa Putri, NIM saya 36220005. Saya dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya dari mata kuliah Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rancang bangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tentang karakteristik perekonomian Islam. Ekonomi Islam memiliki beberapa karakteristik khususnya di bidang ekonomi, konvensional, dan sistem ekonomi lainnya. Ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tentunya akan melahirkan sistem perekonomian yang rahmatan lil alamin pula. Karakteristik perekonomian dalam Islam. Yang pertama itu rabaniyah masdar atau yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi Islam merupakan ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kegiatan ekonomi yang diajarkan adalah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat sehingga umat manusia bisa hidup dalam kedamaian, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua yaitu rabaniyah al-had, bertujuan untuk Allah. Ekonomi Islam juga bertujuan untuk Allah, sehingga segala aktivitas ekonomi merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-raqabah al-mazdujah, kontrol di dalam dan di luar. Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi manusia yang dimulai dari diri masing-masing sebagai leader, khalifah bagi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu al-jama'u baina al-stabat wa al-muronah, yaitu penggabungan antara yang tetap dan yang lunak. Islam membolehkan manusia untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yang kelima yaitu al-tawazun baina al-maslahah al-fard wa al-jama'ah, yaitu keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kemasyarakatan. Segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid. Akidah mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap cara berpikir dan cara bertindaknya seseorang. Yang kedua yaitu akhlak. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Rasulullah kita dalam seluruh kegiatan ekonomi beliau, yaitu sidik yang artinya benar, tabligh menyampaikan kebenaran, amanah dapat dipercaya, dan fatona intelek. Yang ketiga adalah keseimbangan. Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu. Yang keempat itu kebebasan individu. Kebebasan individu adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya keseimbangan, untuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kemasyarakatan. Selanjutnya kesejahteraan dan manfaat umum. Selanjutnya kebebasan yang bertanggung jawab dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan individu, memberdayakan ekonomi umat. Selanjutnya nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Yang pertama yaitu keadilan, keseimbangan. Keseimbangan juga itu menjadi hal yang penting dalam ekonomi. Terus kesejahteraan, kepercayaan, kemandirian, keterbukaan, tanggung jawab sosial, berusaha dengan keras, menghindari riba, menghargai waktu. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.